Pemirsa, Presiden Joko Widodo siang ini akan menyampaikan pidato kenegaraan mengenai nota keuangan RAPBN 2016. APBN 2016 merupakan susunan anggaran yang pertama kali dibuat oleh pemerintahan Jokowi JK. Pada APBN sebelumnya, penyusunan dilakukan oleh pemerintahan SBY Budiono. Dan kita langsung menuju ke gedung DPR MPR untuk segera menyaksikan pembacaan nota keuangan. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPR Republik Indonesia, Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPD Republik Indonesia, Saudara Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga negara, para Menteri Kabinet Kerja, para undangan, dan hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 285 anggota Dewan, terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR Republik Indonesia. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR Republik Indonesia yang pertama, masa persidangan 1 tahun sidang 2015-2016 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, izinkan kami memberitahukan kepada sidang Dewan yang terhormat beberapa surat masuk yang diterima oleh pimpinan DPR. Pertama dan kedua, surat dari Presiden Republik Indonesia tertanggal 27 Juli 2015 dan tertanggal 3 Agustus 2015 tentang permohonan pertimbangan bagi pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Ketiga, surat dari Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 2015 perihal rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016. Keempat, surat dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tertanggal 23 Juli 2015 perihal penyampaian keputusan DPD Republik Indonesia. Surat-surat tersebut sesuai dengan peraturan DPR Republik Indonesia nomor 1
tahun 2014 tentang tata tertib akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, perkenankan saya untuk membaca teks pidato di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPR Republik Indonesia, Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPD Republik Indonesia, Saudara Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga negara, para menteri dan anggota Kabinet Kerja yang duduk berada di sebelah kanan dan kiri kami. Penataan formasi protokoler baru ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada menteri dan anggota Kabinet Kerja sebagai mitra kerja sekaligus pembantu Presiden dalam mengelola pemerintahan. Ini mohon disorot oleh kamera, karena inilah yang akan menggunakan APBN negara kita. Jadi supaya rakyat mengetahui, terima kasih para undangan dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPR Republik Indonesia dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2015-2016. Rapat paripurna DPR Republik Indonesia pada hari ini didasarkan pada pasal 20 ayat 1 serta pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445. Pasal 228 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Oleh karena itu, rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda, yakni pertama, pidato Ketua DPR Republik Indonesia dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2015-2016, dan kedua, pidato Presiden Republik Indonesia sebagai pengantar penyampaian atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 dan nota keuangan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan terhormat, mengawali pidato pembukaan masa persidangan pertama DPR Republik Indonesia pada hari ini, kami atas nama pimpinan DPR Republik Indonesia menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444
Hijriah minal aidin wal faizin, serta mohon maaf lahir dan batin kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, seluruh anggota DPR Republik Indonesia dan DPD Republik Indonesia, pimpinan dan anggota lembaga negara, para menteri kabinet kerja, serta seluruh rakyat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah, kejayaan, dan kesejahteraan bagi kita, masyarakat dan bangsa Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, tahun ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-70 tahun dalam suasana keprihatinan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan sebelumnya, yaitu terjadinya bencana seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan kekeringan yang terjadi di beberapa daerah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa tersebut menjadi perhatian serius anggota DPR yang baru saja menyelesaikan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing. Saudara-saudara, Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran DPR Republik Indonesia, Presiden akan menyampaikan pidato tentang penyampaian atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 dan nota keuangan pada rapat paripurna hari ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengacu kepada pasal 180 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kedua dasar hukum tersebut menjadi landasan penyampaian RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya yang hanya dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR Republik Indonesia dan disampaikan pada setiap bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara, sebagaimana kita ketahui bahwa penyerapan anggaran pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian, lembaga pada semester pertama tahun 2015 lebih rendah daripada tahun sebelumnya pada posisi yang sama, yaitu baru sebesar 208,5 triliun rupiah atau 26,2%. DPR mendorong agar kementerian lembaga segera menyelesaikan dokumen anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, termasuk perubahan nomenklatur. Kementerian dan lembaga serta segera merealisasikan proyek-proyek infrastruktur sehingga penyerapan di semester kedua tahun 2015 akan semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Saudara Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga negara, Sidang Dewan yang terhormat, dalam situasi krisis ekonomi global yang terus bergolak, kebijakan ekonomi ke depan diharapkan lebih berhati-hati.
APBN tahun anggaran 2016 sebagai instrumen ekonomi nasional diharapkan dapat berperan sebagai stabilisator untuk pembangunan. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menjaga pasokan dan kestabilan harga kebutuhan pokok, serta mendorong usaha mikro kecil menengah dengan berbagai kebijakan baru, agar mampu berperan dalam perekonomian nasional, bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari menuju masyarakat sejahtera, seperti yang kita cita-citakan bersama. Selain itu, ada banyak peristiwa dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan yang layak kita cermati bersama, seperti yang telah disampaikan pada pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama DPR dan DPD. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Saudara Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga negara, sidang Dewan yang terhormat, untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan, sifat dari pembiayaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi harus terus didorong. Dalam hal ini, DPR terus mendukung penambahan dana desa. Perihal kenaikan alokasi dana desa, DPR mengingatkan agar pemerintah melakukan pendampingan dan mengawasi realisasinya, agar tujuan dana desa untuk kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dapat tercapai. Dalam hal kebijakan APBN, khususnya dalam pelaksanaan program subsidi, DPR menghimbau agar dilaksanakan revalidasi data dengan data yang akurat. Kebijakan dan tujuan APBN dapat tercapai dan program subsidi akan tetap sasaran. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, perkembangan hubungan internasional saat ini juga mendapat perhatian DPR, terlebih lagi dengan posisi dan peran Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat regional dan global, seperti terlihat dari sejumlah kunjungan kepala negara atau pemerintah dan pejabat tinggi negara-negara sahabat ke Indonesia belakangan ini. Terkait hal tersebut, DPR dengan peran diplomasi yang dimiliki akan senantiasa mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di fora internasional, khususnya di fora antar parlemen. Dalam masa persidangan ini, DPR akan berperan sebagai penyelenggaraan beberapa fora antar parlemen, seperti sidang Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Economic and Sustainable Development yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19-20 Agustus 2015, dan sidang ke-6 The Global Conference of Parliament Against Corruption atau GOPAC yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 6 dan 8 Oktober 2015. Hal ini adalah wujud langsung dari penguatan fungsi parlemen dalam diplomasi dunia, karena Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Setelah disebutkan oleh Presiden, disinilah posisi DPR Republik Indonesia menjadi sangat penting. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, akhirnya seperti tadi
telah sepintas disampaikan bahwa kita ini berada di kompleks Parlemen Indonesia yang sudah tua. Sebetulnya Gedung Nusantara ini bukan diperuntukkan sebagai gedung parlemen oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Gedung ini dibangun untuk kepentingan The Konefu Project. Bung Karno adalah pencetus Conference of the New Emerging Forces untuk menentang dunia yang dikuasai oleh negara-negara besar dan kaya, atau yang beliau sebut old foe, old and established forces. Gedung Nusantara ini unik dan merupakan cagar budaya nasional dan internasional. Keunikannya, bentuknya juga memunculkan banyak interpretasi. Seperti ada yang mengaitkan dengan bagian tubuh manusia, kura-kura, cendawan, atau buku yang terbuka berwarna hijau. Tetapi penjelasan dari ahli mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Insinyur Soekarno meminta bentuk lain yang berbeda dari yang ada di berbagai parlemen negara lain. Pada sayembara desain arsitektur yang diadakan bulan November 1964 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Konefu, Bung Karno menegaskan bahwa kompleks bangunan yang akan dibangun harus memiliki ciri khas kepribadian Indonesia. Tetapi sebaliknya, desain bangunan-bangunannya tersebut harus sanggup menjawab datangnya tantangan zaman selama beberapa tahun ke depan, serta dilengkapi persyaratan tambahan lain. Proyek Konefu wajib menampilkan kemegahan yang semata-mata agar bisa diketengahkan sebagai sebuah teladan tentang keunggulan karya rancang bangun para ahli teknisi Indonesia. Maka pada hari ini, setelah 50 tahun Proyek Konefu yang 70 tahun kemerdekaan kita, sebagai ikhtisar bersama dalam membangun sistem demokrasi yang kuat, khususnya parlemen sebagai pilar penyangga, maka setelah kami ingin mengajak kepada Presiden, Wakil Presiden, para tamu, dan anggota DPR untuk melihat museum mini sejarah Parlemen Indonesia menuju parlemen modern. Jadi kalau ketukan palunya Ibu Popong juga ada di sana itu. Yang nantinya akan kita kembangkan menjadi Museum Parlemen Nasional, baik DPR, DPD, dan MPR. Untuk itu kami mengaturkan terima kasih atas kesediaan Presiden Republik Indonesia, karena sesungguhnya ini adalah proyek nasional untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Sebelum kita mendengarkan pidato Presiden tentang pengantar penyampaian atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2016 dan nota keuangan, marilah kita saksikan bersama penayangan video pendek mengenai sejarah DPR.
Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Demikian pidato pembukaan yang telah kita selesaikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filmnya mana katanya, filmnya? Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Selanjutnya, marilah mendengarkan pidato kepada Saudara Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 serta nota keuangan. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan menyampaikan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 serta nota keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, siang ini kita dapat menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat undang-undang, saya akan menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangan tahun anggaran 2016. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi DPR RI atas berbagai masukan yang diberikan dalam pembicaraan pendahuluan beberapa waktu lalu sehingga dapat disusun RAPBN tahun 2016 yang berkualitas. Insya Allah, apa yang kita usahakan bersama ini bermanfaat bagi seluruh rakyat dan membuat hidup bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera dan lebih bermartabat. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, dengan memperhitungkan seluruh dinamika perekonomian global dan domestik, serta prospek perekonomian nasional, asumsi ekonomi makro tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ditargetkan 5,5%. Kondisi ekonomi global diproyeksikan membaik sehingga kinerja ekspor impor
serta permintaan global atas produk-produk Indonesia juga meningkat. Pembangunan infrastruktur juga akan mendorong kinerja, pembentukan modal tetap bruto dan konsumsi nasional. Sementara itu, peningkatan konektivitas nasional dan realokasi belanja ke sektor-sektor produktif diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan laju inflasi. Kedua, laju inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,7%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan harga komoditas dan energi dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan menggerakkan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi nasional. Tim pemantauan dan pengendalian inflasi daerah terus kita aktifkan. Pemerintah juga akan menjaga harga bahan pangan dan energi di pasar domestik dengan menyediakan alokasi anggaran dan dana cadangan dalam rangka ketahanan pangan nasional. Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat. Perbaikan performa perekonomian global yang dimotori oleh Amerika Serikat dan perlambatan perekonomian Tiongkok, depresiasi yuan, serta pemulihan ekonomi Uni Eropa dan Jepang diperkirakan akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah tahun mendatang. Keempat, rata-rata suku bunga surat perbendaharaan negara 3 bulan dalam tahun 2016 diasumsikan berada pada tingkat 5,5%. Surat utang negara diharapkan tetap menarik bagi para investor. Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia dalam tahun 2016 diperkirakan sebesar $60 Amerika Serikat per barel. Asumsi ini mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti pasokan dan faktor geopolitik. Keenam, kapasitas produksi minyak dan gas bumi selama tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,985 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 830.000 barel per hari dan gas bumi sekitar 1,155 juta barel setara minyak per hari. Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kondisi perekonomian yang lebih realistis, sehingga akan mendorong tingkat kepercayaan pasar yang lebih tinggi. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, RAPBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mengacu pada tema penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Penguatan pengelolaan fiskal diarahkan melalui sisi pendapatan, sisi belanja, dan sisi pembiayaan. Dari sisi pendapatan negara, pemberian insentif fiskal ditujukan untuk kegiatan ekonomi strategis guna mendukung iklim investasi dan dunia usaha. Kebijakan perpajakan yang akan dilakukan pemerintah adalah optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha. Di samping itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi nasional dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional. Dalam RAPBN 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.565,8 triliun atau naik 5,5%
dari target APBNP tahun 2015. Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto tahun 2016 mencapai 13,25%. Di sisi lain, pemerintah juga terus mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan sumber daya alam, terutama migas, diperkirakan akan mendominasi penerimaan negara bukan pajak. Meski pencapaiannya masih menghadapi banyak tantangan seperti harga minyak dunia yang terus bergejolak. Saudara-saudara yang saya hormati, dari sisi belanja, peningkatan ruang fiskal ditempuh melalui efisiensi subsidi, efisiensi belanja operasional, dan pengendalian belanja yang wajib dialokasikan. Selain itu, juga melalui peningkatan belanja produktif yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, serta ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional. Dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional, kebutuhan pendanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 diarahkan untuk kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan. Kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan program sistem jaminan sosial nasional di bidang kesehatan. Ketiga, mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran. Kelima, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan memperhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik. Keenam, mendukung desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke dana alokasi khusus. Ketujuh, melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja non-operasional. Kedelapan, menyediakan dukungan bagi pelaksanaan program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 313,5 triliun rupiah atau 8%. Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBNP tahun 2015. Alokasi ini akan digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pelabuhan, dan pembangunan bandara, termasuk bandara perintis, agar konektivitas dan pemerataan antar wilayah menjadi lebih baik. Sementara itu, dalam RAPBN 2016, subsidi dianggarkan sebesar 201,4 triliun rupiah. Subsidi dialokasikan untuk subsidi energi sebesar 121 triliun rupiah dan subsidi non-energi sebesar 80,4 triliun rupiah. Sejalan dengan itu, pemerintah menata ulang kebijakan subsidi dengan menyusun sistem seleksi penerima yang tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan menggunakan basis data yang transparan dan akan menata ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Dengan begitu, anggaran subsidi diharapkan dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif, sehingga efisiensi dan kualitas belanja negara dapat ditingkatkan guna mempercepat perwujudan nawacita. Hal lain yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah kedaulatan pangan, khususnya menyangkut produksi padi, jagung, kedelai, gula,
daging, serta ikan. Untuk mencapai target kedaulatan pangan tersebut, pemerintah memberikan dukungan antara lain melalui perluasan areal pertanian, serta infrastruktur pendukungnya termasuk pembangunan irigasi. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran perlindungan sosial khususnya untuk masyarakat tidak mampu. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan bantuan untuk keluarga sangat miskin dengan perluasan bantuan tunai bersyarat menjadi 6 juta keluarga. Peningkatan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional kepada 92,4 juta jiwa dan penyesuaian besaran premi penerima bantuan iuran, serta pelaksanaan program Sudah Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program-program perlindungan sosial lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tentunya tetap menjadi fokus pemerintah. Pada tahun 2016 mendatang, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas anggaran melalui beberapa langkah. Pertama, mengarahkan pada semua kementerian dan lembaga untuk menyusun perencanaan program pembangunan dan anggaran yang lebih baik dan efektif dengan berbasis kinerja. Kedua, meminta kepada semua kementerian dan lembaga untuk memulai pralelang proyek-proyek dan kegiatan di tahun 2016 lebih awal agar kegiatan pembangunan efektif mulai berjalan pada Januari 2016. Ketiga, tetap mengendalikan anggaran untuk kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif khususnya belanja operasional. Keempat, meningkatkan langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan program-program pembangunan tahun 2016 benar-benar dapat mencapai sasaran pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan pembangunan nasional. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan yang saya muliakan, sebagai penjabaran nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa akan dilakukan beberapa perubahan. Pertama, meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa sehingga lebih besar dari anggaran belanja kementerian dan lembaga. Hal itu mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup transfer ke daerah dan dana desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah. Ketiga, melakukan reformulasi dan penguatan kebijakan alokasi transfer ke daerah, khususnya kebijakan dana alokasi khusus dan dana insentif daerah. Keempat, meningkatkan alokasi dana desa secara bertahap untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun 2016 pemerintah melakukan perubahan kebijakan alokasi dana khusus dengan mekanisme penyampaian usulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Usulan tersebut digunakan sebagai dasar penentuan alokasi dana khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Di samping itu, dana desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa, kota, dan mendorong kemandirian desa. Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran yang saya kemukakan tadi, anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun yang mencakup belanja kementerian lembaga sebesar Rp780,4 triliun dan
belanja non-kementerian lembaga sebesar Rp558,7 triliun, serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun. Hadirin sekalian yang berbahagia, di sisi pembiayaan, kebijakan yang ditempuh antara lain mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, memberdayakan peran swasta dan badan usaha milik negara dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, serta melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan. Sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah memerlukan kebijakan fiskal yang ekspansif sehingga berdampak pada terjadinya defisit anggaran. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, defisit anggaran tersebut akan ditutup oleh sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan luar negeri dipilih secara selektif sehingga bersifat tidak mengikat dan dengan biaya yang lebih rendah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dari uraian RAPBN tahun 2016 yang saya kemukakan tadi, secara garis besar, postur RAPBN tahun 2016 dapat saya sampaikan sebagai berikut. Total pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.848,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.565,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp280,3 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp2 triliun. Sementara itu total belanja negara mencapai sebesar Rp2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2016 adalah sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1% terhadap produk domestik bruto. Defisit RAPBN tahun 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp272 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp1,2 triliun. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR Republik Indonesia, ketua, para wakil ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Demikianlah penjelasan saya mengenai pokok-pokok RAPBN tahun 2016. Saya berharap pembahasan RUU tentang APBN serta nota keuangan tahun 2016 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya dalam upaya kita menuju bangsa dan negara yang berdaulat, berdikari, berkepribadian. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Pendek ya. Penyerahan RUU APBN tahun 2016 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR dilanjutkan dengan penyerahan RUU APBN beserta dokumen pendukungnya dan surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR kepada Ketua DPD.
Ketua DPR dan Ketua DPD kami persilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perkenan Presiden Republik Indonesia untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan RUU APBN dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR. Penyerahan RUU APBN beserta surat permintaan pertimbangan dari Ketua DPR kepada Ketua DPD. Penandatanganan tanda penerimaan oleh Ketua DPR dan Presiden Republik Indonesia. Penandatanganan tanda penerimaan oleh Ketua DPD dan Ketua DPR. Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR dan Ketua DPD, kami persilahkan kembali ke tempat semula. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, demikian telah kita ikuti dan dengar bersama pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016. Ya, itu tadi pidato pengantar nota keuangan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.